Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Balik lagi di podcast Suara 8. We can hear your voice. SMK Negeri 8, Idola. Inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke, balik lagi sama aku Salisa dan juga aku Naomi di segmen Ngobras, ngobrol bareng senior. Oke, jadi pada segmen kali ini kita nggak cuma berdua aja nih. Nah, kita kedatangan tamu yang cukup istimewa, spesial. Wah, selamat pagi. Pagi, adik-adik semua. Ya, silakan memperkenalkan dirinya, Ibu. Terima kasih. Selamat pagi, adik-adik semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Di sini bisa dipanggil kakak boleh. Selisih usianya nggak jauh beda. Di sini ibu namanya Mustika Marahayu. Home base-nya di Akademi Kesehatan Asiusada Semarang. Tepatnya sebagai dosen D3 Keperawatan. Gitu. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas kesempatannya kali ini bisa dipercayai dan diundang pada waktu ini untuk kegiatan podcast ya. Podcast Suara 8 ya. Memang ini idenya atau temanya sangat inspiratif sekali ya. Kalau kita melihat di sekitar atau di sekeliling kita memang banyak lansia yang menderita demensia sangat banyak sekali. Oke. Nah, tadi kan ibunya sudah menyebutkan nih tentang demensia. Spoiler nih ya. Nah, oke, di SMK Negeri 8 ini kan ada jurusan caregiver. Nah, dan nggak cuma caregiver aja nih, mungkin kan teman-teman di rumah juga nggak jauh-jauh nih sama kehidupan kayak orang tua ataupun lansia. Nah, kita hari ini bakal membahas salah satu penyakit yang banyak dialami oleh lansia. Apa itu? Demensia. Tadi udah diberitahu oleh sama Bu Tika ya. Boleh langsung dijelaskan apa sih itu namanya demensia, Bu? Demensia ini nama lainnya bisa kita katakan pikun. Ya kan? Masih sering dengar enggak kata pikun? Nah, pikun di sini atau demensia adalah suatu keadaan jadi di mana seseorang tersebut mengalami penurunan daya ingat, daya pikir, atau bisa kita katakan mengalami gangguan kemunduran mental. Ya, bisa aja juga mengalami gangguan kognitif ataupun gangguan perilaku. Yang mana sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas kehidupan sehari-hari, tentunya pada lansia tersebut. Gitu. Kalau misal kita nih, aku ya, misal kalau kan aku agak pikun orangnya, itu termasuk demensia nggak sih, Bu? Demensia itu ada kriterianya dikatakan demensia ya, itu karena diagnosa medis ya, jadi nggak sekali lupa langsung dikatakan demensia, tidak bisa ya, jadi harus ada tanda klinisnya ya, jadi harus ada pemeriksaan lanjutan. Nah kalau faktor yang menyebabkan demensia itu apa selain faktor usia? Faktor yang menyebabkan. Nah, di sini faktor menyebabkan kita lihat dari literatur, salah satunya dari Miller tahun 2004 mengatakan bahwa bisa degeneratif, itu bisa disebabkan dari situ, atau bisa karena vaskuler. Vaskuler di sini mungkin karena proses penyakitnya, misalkan bisa disebabkan karena penyakit stroke. Ya, penyerta itu kan penyakit penyerta. Kemudian bisa karena penyakit tumor otak ya. Itu kan bisa meningkatkan intrakranial kalau bahasa medisnya seperti itu. Kemudian bisa karena cedera atau cedera kepala atau trauma kepala. Nah, itu bisa menyebabkan adanya gangguan neurotransmitter pada jaringan sel-sel saraf di bagian otaknya, akhirnya menyebabkan seperti itu. Sama Alzheimer itu gimana? Nah, kalau Alzheimer itu jenis dari demensia. Demensia itu kan banyak sekali nih. Ada Alzheimer kan seperti itu, ada vaskuler, itu salah satunya juga seperti itu. Itu jenis demensianya. Oh ya, kalau demensia sendiri itu ada gejala yang sampai kayak pusing-pusing gitu atau enggak? Apa cuman lupa aja gitu? Kalau pusing itu kan tanda patologisnya ya. Kalau demensia itu ya seperti gangguan daya ingat, tanda klinisnya seperti itu. Jadi ada 10 tanda klinisnya ya. Kalau menurut literatur dari Alzheimer Indonesia, jadi ada 10 tanda klinis ya. Ada gangguan daya ingat, gangguan komunikasi,
Misalkan gangguan daya ingat di sini si lansia tersebut lupa terhadap anaknya kan bisa aja. Kan kayak gitu, itu kan gangguan daya ingat. Atau lupa janji nih, misalnya kemarin mau jemput cucunya di sekolahan tapi lupa. Nah, itu kan termasuk gangguan daya ingat. Seperti itu. Sebenarnya banyak sekali gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi di sini juga biasanya sulit untuk lansia itu memulai pembicaraan. Sulit untuk bicara kata-kata yang memang seharusnya, misalkan dia tadi Eyang ini habis minum cairan itu loh ya yang berwarna coklat, padahal itu yang dimaksud teh. Misalkan seperti itu kan gangguan ini ya komunikasi. Atau mungkin ini loh, tolong Eyang ini ambilkan itu yang biasanya untuk ngupas mangga itu loh. Nah itu kan yang dimaksud mungkin pisau, tapi memang dia untuk mengutarakan kata-katanya seperti itu. Sebenarnya banyak sekali sih. Itu biasanya kalau demensia itu diderita dari lansia usia berapa, Bu? Kalau dikatakan biasanya 60 tahun ke atas ya, itu secara data statistik ya. Tapi juga bisa untuk kalangan muda juga bisa. Makanya harus adanya deteksi dini ya. Sebenarnya seperti itu. Pencegahannya harus ada dulu ya, pengobatannya. Jadi kalau kita sebenarnya pikun itu atau demensia itu suatu penyakit yang patologis. Nah, suatu penyakit yang patologis di mana bisa kita cegah, kita obati, tetapi harus kita kenali dulu ya. Kita ketahui dulu dari awal, kita deteksi dulu, baru kita bisa cegah dan obati seperti itu. Pengobatannya itu gimana, Bu, contohnya? Kalau pengobatannya kita memang lebih fokus utama itu ke yang non farmakologis ya. Kalau kita bicara farmakologis berarti kita ke arah obat-obat. Berarti sudah tindakan medis. Sebenarnya untuk yang utama adalah non farmakologis. Di sini biasanya lansia itu harus lebih memperbanyak aktivitas sosial dan aktivitas fisiknya. Jadi dia dilatih untuk memperbanyak aktivitas sosial. Salah satunya, misalkan nih Eyangnya sukanya hobinya nyanyi. Nah, nyanyi ini kan otomatis dia itu bisa menghafal syair. Nah, dengan menghafal syair dia bisa memulai untuk memori otaknya dilatih nih, diaktifkan kembali. Nah, jadi seperti itu salah satu untuk melatih memori otak. Itu kan secara non farmakologis. Bisa dengan misalkan dia sukanya main catur boleh, atau mengisi teka-teki silang boleh, ya, atau sukanya mengaji misalkan ya, yang muslim atau yang suka membaca buku apapun. Jadi kan memori otaknya selalu diaktifkan untuk belajar terus menerus seperti itu. Itu yang non farmakologis. Tapi kalau yang farmakologis ya sebenarnya semua obat-obatan itu hanya untuk menghambat progresivitas ya. Jadi tidak bisa langsung menyembuhkan untuk saat ini ya. Jadi memang hanya untuk menghambat progresivitas, hanya memperlambat tingkat keparahannya saja, seperti itu. Oke, kalau bersosialisasi sama lansia lain itu juga termasuk non farmakologis? Ya, itu adalah memperbanyak tingkat sosial. Ya kan, seperti itu. Itu kan kebanyakan diderita oleh lansia nih. Nah, kalau kemungkinannya kita sebagai anak muda untuk mengidap penyakit itu gimana, Bu? Anak muda yang mengidap demensia? Misalnya kan gejala yang ditunjukkan. Iya, kayak gitu. Kalau menurut literatur yang dibaca, jadi ada dari 10 tadi ya tanda klinis ya, itu ada mungkin harus 3 atau 5 yang dia alami, tapi itu dirasakan secara terus-menerus. Kalau hanya sekali misalnya kamu lupa nih hari ini bawa dompet, nggak langsung dikatakan demensia seperti itu. Ya kan tadi Ibu katakan seperti itu, itu berkali-kali dan emang itu habit. Nah, itu harus dideteksi secara dini. Apakah pada saat itu dia mengalami kecemasan, mungkin lupanya karena kecemasan. Atau itu yang kita harus periksa dulu seperti itu. Ya, kalau dia hanya sekali lupa saat ini bawa dompet lupa, ya mungkin dia cemas saat ini karena keburu-buru nih mau berangkat ke sekolahan. Nah, itu seperti itu kan kelupaan. Harus intensitasnya sering. Nah, dan harus di sini juga ada untuk menilai tingkat memori, ada skor untuk memori ya, memori otak. Mungkin bisa
di rumah sakit ada ya skornya seperti itu untuk memeriksa tingkat memori otak setiap masing-masing individu. Oke, nah kita kan mesti kan kayak di rumah misalnya ada lansia atau yang menderita penyakit demensia tersebut, itu apa sih peran kita yang seharusnya kita lakukan untuk support dari keluarga itu gimana, Bro? Kalau intinya adalah keluarga itu support system yang paling utama ya, yang paling penting. Apalagi kita katakan pendamping, caregiver. Di sini memang poin paling penting di situ. Kenapa tidak hanya melulu kita katakan pendamping itu hanya perawat atau caregiver aja, tetapi peran keluarga lah ya yang paling support system utama. Bisa merawat ya kan, menjaga ya, melindungi, memotivasi kan seperti itu pada lansia tersebut. Ya jadi untuk menjaga misalkan gangguan secara fisik, misalkan kalau lansia di rumah sendiri kan tidak mungkin ya. Jadi otomatis peran keluarga itulah sangat penting. Bisa aja tetangga mungkin yang di sekitar lingkungan tempat tinggal lansia bisa aja. Jadi tidak harus caregiver atau perawat melulu. Itu memang paling penting ya peran keluarga di situ untuk menjaga keselamatan dan kesehatannya dan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien lansia tersebut. Seperti itu sih. Berarti para lansia penderita demensia itu nggak boleh ditinggal sendiri atau gimana, Bu? Ya, tidak boleh. Karena di situ memang dia mengalami ini ya, hambatan secara kognitif maupun yang secara fisiknya. Kan seperti itu. Salah satunya misalnya kalau kognitif ya, di sini lansia pasti kan lupa. Misalkan ada terapi obat nih, dikira dia sudah meminumnya, padahal belum. Atau bisa aja overdosis. Oh saya, dia sudah minum lagi. Nah, makanya itu perlu pendampingan di situ. Harus sangat didampingi ya. Support keluarga jadi sangat penting buat lansia yang menderita demensia. Iya seperti itu. Baik lagi ke pencegahan Ibu. Jadi demensia itu bisa dicegah ya Bu ya? Bisa. Dengan caranya tadi? Ya harus mengetahui tanda klinisnya secara dini ya, seperti itu. Oke Bu, tadi kan udah ngomongin untuk support dari keluarga untuk lansia penderita demensia. Nah kalau semisal, kan pasti ada keluarga yang kayak males gitu yang ngurus lansia, apalagi pikun-pikunnya banget gitu. Akhir-akhirnya kan pasti ke panti juga. Nah itu gimana Bu? Oh, maksudnya peran keluarganya? Iya. Dari pantinya. Oh, dari pantinya. Pantinya tetap pastinya sesuai dengan prosedurnya ya. Ya pastinya di situ kan ada caregiver. Ya, di situ kan ada juga caregiver pengasuh. Ya tetap kita sesuai pelaksanaannya di situ ya kita selalu mendampinginya, memberikan aktivitas, perbanyak aktivitas fisik, sosial. Kalau itu non farmakologis seperti itu hampir sama sih kalau di tingkat sosial panti sosial. Aktivitasnya itu kayak contohnya apa aja? Kalau aktivitas ya sesuai dengan yang diminati lansia tersebut, hobi, sesuai hobinya. Ya misalkan kegiatan setiap hari harus terjadwal nih, dikasih jurnal. Ya kan, dicatat nih hari ini harus ngapain dan sebagainya, itu kan akan memperbanyak aktivitas fisik. Kan seperti itu. Intinya di situ sih kalau di tingkat panti ya. Berarti dibuat jadwal untuk lansia yang ya setiap harinya untuk biar selalu aktivitas ya, memori otaknya selalu berjalan belajar seperti itu. Ya, sesuai dengan minatnya aja. Kalau itu berarti di panti juga ada pengobatan yang farmakologis? Ada. Di situ juga ada pengobatannya. Kalau memang ada kondisi memang secara patologis ya, penyakit penyertanya, tetap kita memberikan pengobatan farmakologisnya dengan kolaborasi dengan tim medis ya, tentunya seperti itu. Kalau di ranah keperawatan seperti itu ya. Oh ya Bu, bagaimana sih Bu caranya atau solusinya agar penyakit demensia ini tidak terlalu parah untuk kedepannya untuk lansia sendiri itu? Ya di situ adalah yaitu tindakan non farmakologis, itu fokus yang paling utama di situ. Dengan data penelitian ya saat ini memang non farmakologis sama yang farmakologis itu hasil ya grafiknya paling bagus yang kita lakukan non farmakologis tadi. Sekali lagi seperti itu data penelitian tahun 2018 oleh siapa kemarin lupa Ibu baca ya. Jadi memang paling bagus yang non farmakologis. Tingkat kualitas hidup lansia itu lebih bagus daripada kita kasih, misalkan nih kita kasih treatment, yang satu dikasih obat-obat terus yang satu malah dikasih treatment kelompok
kelompok lansia itu dikasih treatment yang non farmakologis, suruh perbanyak aktivitas sosial ya fisiknya. Itu dari hasil penelitian lebih bagus yang non farmakologis ya, dengan ya tadi aktivitas setiap hari yang dia suka apa, hobinya apa, seperti itu. Kemudian ya misalkan tadi sukanya bersosialisasi boleh. Jadi kalau ada lansia yang sebelumnya punya organisasi atau paguyuban ya monggo, nggak apa-apa, itu harus dilakukan setiap hari. Ya seperti itu kan, itu melatih tingkat sosialnya. Jadi jangan sampai dia malah menarik diri kan, seperti itu kan juga gangguan perilaku ya, salah satunya dari 10 tanda tadi menurut Alzheimer Indonesia, seperti itu sih. Intinya ke non farmakologis. Ya, kalau baru itu bisa diimbangi dengan farmakologis kalau ada memang penyakit-penyakit penyerta. Tapi sebenarnya obat itu ya tadi hanya progresivitas saja. Jadi tidak ada sampai ke tingkat penyembuhan untuk saat ini ya. Jadi tidak sampai untuk menyembuhkan sedia kala, itu belum bisa untuk saat ini. Itu data penelitian yang terbaru. Terapi ya, yaitu terapi okupasi, mungkin seperti itu ya, sejenis itu mungkin bisa. Terapinya kayak gimana, Bu? Kalau itu Ibu malah belum ini ya, ke arah itu ya, karena keperawatan ya, mungkin belum ke situ ya. Kalau untuk cara menangani di rumah gitu kan, tadi kan di panti ya, kalau di rumah kan mungkin belum seprofesional di panti, mungkin kita juga ala kadarnya gitu, gimana Bu? Ala kadarnya dalam arti gimana ya, kita harus aware kepada punya keluarga, oh ini ya lansia, apalagi yang memiliki demensia. Dikatakan demensia itu jika sudah didiagnosis oleh tim medis ya, kita tidak bisa mendiagnosis, itu harus dengan pemeriksaan lanjutan. Dengan 10 tanda klinis itu ada beberapa tanda, misalkan 3 atau 5 tanda yang sudah tertera, sudah terdeteksi ya pada lansia tersebut. Itu baru kita lakukan tindakan lanjutan, misalkan pemeriksaan memori otaknya dan sebagainya, CT scan. Jadi tidak kita langsung dia demensia, tidak bisa. Jadi itu dari ranah tenaga medis. Nah, peran keluarga di sini ya tadi kita harus aware, kita harus bisa menjaga keselamatannya, ya mendampinginya, memotivasinya, sebenarnya intinya kan di situ ya. Jadi kita harus aware aja. Jadi kerabat keluarga itu harus tahu bahwa di keluarga kita tuh punya lansia yang memiliki demensia, kan seperti itu. Ya intinya di situ sih. Biar kualitas hidup lansia tersebut lebih bagus ya, lebih meningkat ya, seperti itu. Bu, tadi kan Ibu menyebutkan beberapa jenis daripada demensia. Boleh disebutkan lagi dong Bu, dan juga sedikit dijelaskan itu jenis-jenisnya itu kayak demensia Alzheimer tadi, demensianya itu seperti apa, terus demensia apa lagi tadi Bu? Demensia ini ada berbagai macam ya. Kalau itu ke arah medis yaitu ada demensia Alzheimer. Alzheimer ini memang dari data statistik penelitian terbaru paling tinggi di Indonesia itu ya Alzheimer. Tahun 2016 mengatakan bahwa ada 1,2 juta lansia yang mengalami demensia. Nah, untuk kedepannya di tahun 2030 malah menjadi 2 juta. Wow. Nah, jadi 2 kali lipatnya ya mungkin. Ya itu memang sudah ada data statistiknya. Ibu membaca dari literatur tersebut. Nah, di sini kita memang harus harus paham betul Alzheimer atau pikun itu memang tidak maklum ya, bukan kita maklumi ya, seperti itu. Kemudian itu biasanya kalau Alzheimer itu genetik ya, genetik, jadi bisa aja karena keturunan. Tapi ya itu bisa kita cegah di awal kan gitu. Ya, kemudian kalau yang vaskuler ya itu tadi, vaskuler itu karena ada misalkan VCA. VCA itu stroke. Ya, stroke kalau bahasa medisnya ada VCA, jadi stroke ya. Kemudian mungkin ada karena penyakit lainnya tumor otak. Ya, tumor otak, mungkin karena trauma kepala, cedera kepala. Dulunya punya riwayat tersebut, bisa aja ke arah demensia seperti itu. Ya mungkin salah satunya itu sih yang bisa Ibu sebutkan di sini. Gitu. Untuk kita Bu, biar gak kena demensia gimana Bu? Ya kita harus ini ya melatih kegiatan kita setiap hari ya. Jadi jangan anggap kita itu membiasakan apa yang misalkan lupa ya, kita harus konsisten nih. Misalkan meletakkan barang ya biasanya di situ kan gitu toh. Iya. Jadi hal yang kecil aja kan gitu. Ya, biasa kita latih seperti itu aja dari awal. Kita lebih banyak olahraga misalkan ya, makan makanan bergizi kan seperti itu. Ya
gembira, senang kan seperti itu ya. Kemudian ya mengurangi alkohol misalkan seperti itu kan salah satu gaya hidup sih intinya kan. Ya intinya di gaya hidup ya biasanya seperti itu. Blank itu termasuk ciri-ciri blank itu karena cemas ya mungkin ya. gangguan kecemasan. Kalau setiap hari blank, nah blank itu bisa aja karena cemas. Tiba-tiba bengong. Nah, tapi itu kan intensitasnya nggak sering ya. Yang itu karena kecemasan mungkin kan bisa aja seperti itu. Jadi tingkat kecemasan emosinya harus dikontrol kan bisa seperti itu. Oke, tadi kan Bu Mustika sudah menyebutkan nih ada 10 tanda-tanda klinis tentang penyakit ini ya. Boleh disebutkan lagi dan dijelaskan Bu, apa aja sih 10 tanda klinis tersebut? Itu literatur dari Alzheimer Indonesia menyebutkan ada tanda gejala klinisnya. Salah satu yang pertama adalah gangguan daya ingat. Nah, gangguan daya ingat ini bisa tadi yang pernah tadi Ibu sebutkan sering lupa misalkan ya. Kemudian lupa ya janji, lupa apa dan sebagainya itu kan eyangnya misalkan ya tadi padahal sudah dijenguk sama anaknya. Katakan anak saya belum pernah jenguk eyang, nah itu kan barusan aja, itu kan memori jangka pendek kan seperti itu. Kemudian sering bercerita hal-hal yang sama, ya kan seperti diulang kan gitu, itu gangguan daya ingat. Kemudian sulit fokus di sini biasanya untuk melakukan tindakan setiap hari dia tuh sulit untuk melakukan aktivitas. Salah satunya misalkan yang biasanya dia bisa mematikan kompor, menghidupkan kompor, kan gitu eyangnya, kok saya lupa caranya gimana, misalkan seperti itu. Banyak sekali sih sebenarnya ya. Kemudian ada sulit untuk melakukan kegiatan yang familiar. Ya, familiar berarti dia yang setiap hari dia lakukan, salah satunya seperti itu. Ya misalkan dia sukanya hobinya bersepeda, tapi lupa cara mengendarai sepeda kan seperti itu. Kan eyang-eyang sekarang yang kaku kayak gitu kan suka bersepeda kan gitu ya. Sebenarnya familiar kan itu, tapi dia saat ini kok tiba-tiba lupa misalnya seperti itu. Ya. Kemudian disorientasi. Nah, disorientasi ini biasanya sulit untuk lupa akan waktu ya. Waktu. Jadi bisa hari ya. Mungkin tanggal ya, mungkin waktu jam misalkan, bulan ataupun tahun. Bisa aja lupa jalan arah ke tempat ya, lupa tempat atau mungkin ya tadi misalkan eyangnya ini nih pergi keluar tiba-tiba lupa ini ya jalan pulang. Nah, itu kan disorientasi tempat. Ya seperti itu. Makanya nggak boleh ditinggal sendiri. Nah, makanya nggak boleh ditinggal sendiri. Kemudian kesulitan memahami visospasial. Nah, visospasial di sini biasanya lansia itu sulit untuk membedakan warna ya. Kemudian banyak sekali ya. Kemudian sulit untuk membaca kan seperti itu. Ya banyak ya. Salah satunya di situ. Biasanya yang suka bisa membaca, kenapa ini tiba-tiba sulit untuk membaca, membedakan warna putih sama hitam aja sulit. Nah, itu tiba-tiba hal tersebut tuh dia lupa kan seperti itu ya. Nah, kemudian biasanya pada saat bercermin, ini muka siapa ya? Wow, mukanya eyangnya ya. Yang biasanya seperti itu. Biasanya visospasial seperti itu. Kemudian gangguan komunikasi. Tadi Ibu sebutkan di awal, gangguan komunikasi di sini berarti siswa lansia tersebut untuk memulai pembicaraan sulit. Ya, jadi sulit untuk berbicara dengan kata yang tepat. Ya tadi kayak pisau, harusnya bilang ambilkan pisau. Harus dengan itu loh yang biasanya ngupas mangga, motong apel misalkan seperti itu. Jadi kayak sulit ya. Seperti itu. Kemudian menaruh barang tidak pada tempatnya. Nah, biasanya misalkan dompet yang ditaruh di meja riasnya biasanya, yang putri biasanya seperti itu. Nah, tapi lupa saat itu, tiba-tiba malah mencurigai lah orang lain. Ini dompetnya biasanya yang taruh sini, kenapa? Nggak ada. Kamu ya kamu yang di sini loh. Kok bisa biasanya seperti itu. Nah, itu bisa aja ya. Jadi sering lupa menaruh barang pada tempatnya. Kemudian sulit membuat keputusan. Ya biasanya ini sering berpakaian yang tidak serasi, misalnya seperti itu. Jadi
Kemudian biasanya pada saat ya contoh kecilnya saat dia memakai kaos kaki yang kanan sama kiri berbeda, misalnya seperti itu ya. Kemudian ya sampai outcome-nya ya tidak bisa merawat diri sendiri kan, seperti itu outcome-nya ke situ. Kemudian menarik diri dari pergaulan tadi ya, yang biasanya dulunya dia memang punya paguyuban ya, organisasi, perkumpulan, tapi kok saat ini dia enggan untuk keluar ya, pasif ya, jadi agak malas ya untuk ikut lagi lah. Nah itu harus disupport nah aktif ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah perubahan perilaku atau kepribadian. Nah, perubahan perilaku atau kepribadian di sini biasanya dulunya kok dia agresif, maksudnya agresif di sini aktif, tapi kok sekarang menjadi pasif ya, menarik diri ya, putus asa, cemas, terlalu takut ya. Misalkan dia ke kamar mandi aja bisa sendiri, tapi sekarang harus ditemani. Nah, itu salah satu. Ya, seperti itu ya, bisa. Ya, itu 10 tanda klinis menurut literatur Alzheimer Indonesia ya. 10 tanda daripada penyakit demensia tadi. Oke Bu, ada saran-saran nggak Bu buat para keluarga untuk memberi support buat yang ada lansia yang menderita demensia? Oh, kalau sarannya tadi selalu kita dampingi ya, intinya dampingi, motivasi ya, untuk menjaga keselamatan lingkungan sekitarnya, kesehatannya, seperti itu ya. Ya intinya bisa kita harus aware ya, punya lansia yang demensia, kita harus aware, memahami, mengerti ya, seperti itu. Kita motivasi untuk meningkatkan kualitas hidup lansia tersebut ya, ya seperti itu. Jadi dengan tagline mungkin sudah pernah baca ya, jangan maklum dengan pikun. Ya kan, kalau jangan maklum dengan pikun. Bahwa pikun itu bukan hal yang normal pada penuaan. Ya, ya harus kita aware dari sekarang, harus kita cegah dari sekarang bahwa demensia, pikun itu harus kita cegah dan jangan sampai terjadinya keparahan berlanjut, yaitu bisa demensia Alzheimer, bisa demensia vaskular dan sebagainya, seperti itu. Kalau saran untuk kita, saran untuk kalian ya jaga gaya hidup seperti itu kan, intinya kan masih ini kan, ya, seperti itu. Memorinya ya selalu untuk belajar kan, seperti itu kan, untuk mengaktifkan kembali memori, ya seperti itu. Oh jadi gitu ya Bu ya. Jadi gitu teman-teman, buat kalian semua yang masih muda, jaga pola hidup sehat, gaya hidup kalian harus lebih baik, kayak misalnya teratur dalam meletakkan barang, terus selalu aktif di lingkungan sosial. Terus buat yang para pengguna rokok atau alkohol dikurangi kalau bisa, ya jangan gitu ya. Jaga kesehatan, itu paling utama. Ya. Terima kasih Bu Mustika sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, memberi informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, cukup sekian podcast pada segmen kali ini. Tetap pantengin terus podcast Suara 8 di YouTube-nya N8 TV, karena kita akan membagikan konten-konten yang menarik dan tentunya bermanfaat. Oke Bu, jadi di SMK Negeri 8 ini ada salam idola namanya. Bisa bareng-bareng jadi dulu. Salam idola SMK 8 idola inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke. Bareng-bareng ya Bu. Oke. SMK Negeri 8 idola. Diulangi enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Terus. Oke. SMK Negeri 8 idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Yeay.